Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Bhikkhu Wagga, kelompok bait tentang bhikkhu. Bait 368 sampai bait 376. Bait 368. Metta vihariyo bhikkhu passanno buddha sasane adhigacche padang santang sangkarupa samang sukang. Bait 369. Sinca bhikkhu imang nawang sitta telahume sati cetwara gancado sanca tato nibbana mehisi. Bait 370. Panca cinde panca jahe panca cuttari bawaye panca sangga tigo bhikkhu ogatinno ti uccati. Bait 371.
Jaya bhikkhu maca pamado mate kamagune bhamasucitang maloha gulang gili pamatto makan diduk kami dan tidai hamano. Bait 372. Natijanang apanyasa Panyanati ajayato Yam hijananca panyaca Sawe nibbana santike. Bait 373. Sunyagarang pawithasa Santa citta sabhikhuno amanusirati hoti Samma dhammang wipassato. Bait 374. Yato sammasati khandhanang udayabbayang Labhati piti pamojang amatang tang wijanatang. Bait 375. Tatrayama dibhawati idhapanya sabhikuno indriya gutti santutti patimokhe ca sangwaro. Bait 376. Mite bhajasu kalyane Suddha jiwe atandite Patisantara wutyasa Acara kusalosia Tato pamojabahulo Duka santang karisati. Bait 368. Artinya, apabila seorang bhikkhu hidup dalam cinta kasih dan memiliki keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha, maka ia akan sampai pada keadaan damai nibbana yang merupakan berhentinya hal-hal yang berkondisi sangkara. Bait 369. Artinya, oh bhikkhu,
kosongkanlah perahu tubuh ini. Apabila telah dikosongkan, maka perahu ini akan melaju pesat. Setelah memutuskan nafsu keinginan dan kebencian, maka engkau akan mencapai nibbana. Bait 370 artinya, putuskanlah 5 kelompok belenggu pertama dari 10 belenggu, dan singkirkanlah 5 kelompok kedua dari 10 belenggu, serta kembangkanlah lagi 5 kekuatan, keyakinan, perhatian, semangat, konsentrasi, dan kebijaksanaan secara sempurna. Apabila seorang biku telah bebas dari 5 belenggu, maka ia disebut seorang penyeberang arus, sotapanna. Bait 371 artinya, bersamadhilah, oh biku, jangan lengah. Jangan biarkan pikiranmu diseret oleh kesenangan-kesenangan indria. Jangan karena lengah, maka engkau harus menelan bola besi yang membara. Dan jangan karena terbakar, maka engkau meratap. Oh, hal ini sungguh menyakitkan. Bait 372 artinya, tak ada samadhi dalam diri orang yang tidak memiliki kebijaksanaan, dan tidak ada kebijaksanaan dalam diri orang yang tidak bersamadhi. Orang yang memiliki samadhi dan kebijaksanaan sesungguhnya sudah berada di ambang pintu nibbana. Bait 373 artinya, apabila seorang biku pergi ke tempat sepi, telah menenangkan pikirannya, dan telah dapat melihat Dhamma dengan jelas, akan merasakan kegembiraan yang belum pernah dirasakan oleh orang-orang biasa. Bait 374 artinya, bila seorang dapat melihat dengan jelas, akan timbul dan lenyapnya kelompok kehidupan, khandha, maka ia akan merasakan kegembiraan dan ketentraman batin. Sesungguhnya, bagi mereka yang telah mengerti, tidak ada lagi kematian. Bait 375 artinya, pertama-tama, inilah yang harus dikerjakan oleh seorang biku yang bijaksana,
yaitu mengendalikan indria-indria, merasa puas dengan apa yang ada, menjalankan peraturan-peraturan patimokkha, serta bergaul dengan teman kehidupan suci, Sabrahmacari yang rajin dan bersemangat. Bait 376 artinya, hendaklah ia bersikap ramah dan sopan tingkah lakunya, karena merasa gembira dalam menjalankan hal-hal tersebut, maka ia akan bebas dari penderitaan. Kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait 368 sampai bait 376 Bhikkhu Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah biku-biku yang berjumlah banyak. Terdapatlah seorang perempuan yang sangat kaya bertempat tinggal di kota Kuraragraha, kira-kira berjarak 120 yojana dari kota Sawathi. Ia mempunyai seorang putra yang telah menjadi biku, namanya Sona. Pada suatu kesempatan, Biku Sona berjalan melewati kota kelahirannya. Pada waktu Biku Sona pulang menuju wihara Jetawana, ia bertemu dengan ibunya, dan ibunya mengundang Biku Sona untuk menerima sejumlah besar persembahan. Mengetahui Biku Sona dapat menguraikan dhamma dengan baik, ibunya juga memohon Biku Sona untuk membabarkan dhamma kepadanya dan orang-orang lain di kota kelahirannya itu. Biku Sona menerima permohonan tersebut. Ibunya membangun sebuah bangsal dhamma yang dapat menampung banyak orang untuk mendengarkan khotbah dhamma. Ibu itu juga mengundang banyak teman, tetangga, dan anggota keluarganya untuk hadir dalam pembabaran dhamma tersebut. Ibu kaya itu meninggalkan rumahnya yang hanya dijaga oleh seorang perempuan pembantu rumah tangga. Ketika pembabaran dhamma sedang berlangsung, datanglah kawanan pencuri yang berjumlah sangat banyak ke rumah ibu kaya itu. Pemimpin dari kawanan pencuri itu sengaja pergi ke bangsal dhamma, tempat pembabaran dhamma sedang berlangsung, dan pemimpin itu berada dekat serta memperhatikan gerak-gerik si ibu kaya. Dengan melakukan hal itu, sang pemimpin bermaksud agar dapat memberi kabar kepada anak buahnya untuk segera melarikan diri apabila ibu kaya itu pulang ke rumahnya. Ketika pembantu rumah tangga si ibu kaya mengetahui banyak pencuri datang memasuki rumah majikannya, ia segera melaporkan hal itu kepada si ibu kaya. Tetapi si ibu hanya menjawab, "Biarkan pencuri-pencuri itu mengambil seluruh uangku. Saya tidak peduli. Tetapi engkau jangan kemari lagi. Jangan mengganggu saya saat saya sedang mendengar dhamma. Engkau sebaiknya kembali saja." Pembantu rumah tangga itu kembali ke rumah majikannya. Kemudian, pembantu rumah tangga itu melihat para pencuri sedang mengambil barang-barang berharga terbuat dari perak milik majikannya. Pembantu rumah tangga itu kembali pergi menemui si ibu kaya di bangsal dhamma, memberitahukan apa yang sedang dilakukan oleh para pencuri. Tetapi, pembantu rumah tangga itu mendapatkan jawaban yang sama seperti semula. Ia pulang kembali ke rumah majikannya. Selanjutnya, pembantu rumah tangga melihat para pencuri sedang mengambil barang-barang emas dan permata milik majikannya. Ia pergi kembali melaporkan hal itu kepada majikannya. Saat itu si ibu mengatakan, "Oh sayang, biarkanlah pencuri-pencuri itu mengambil apa yang mereka sukai.
Mengapa engkau datang kemari lagi dan mengganggu saya saat sedang mendengarkan dhamma? Mengapa engkau tidak pulang dan tinggal di rumah saja seperti apa yang sudah saya katakan padamu? Janganlah engkau mengganggu kembali mendekati saya dan mengatakan perihal barang-barang atau pencuri-pencuri itu lagi. Pemimpin para pencuri yang berada dekat dengan si ibu itu mendengarkan semua perkataan yang sudah diucapkan oleh si ibu, dan ia benar-benar mengagungi keyakinan ibu itu terhadap dhamma. Kata-katanya juga menjadikan dirinya berpikir, jika kami mengambil barang-barang orang yang bijaksana seperti ibu ini, kami benar-benar akan terkutuk. Kehidupan kami akan mengalami kehancuran, dan bisa jadi badan kami akan hancur berkeping-keping. Pemimpin itu memperoleh penerangan batin. Segera ia pergi ke rumah si ibu dan menyuruh anak buahnya untuk mengembalikan seluruh barang milik si ibu yang telah mereka ambil. Kemudian ia mengajak pengikut-pengikutnya ke tempat si ibu berada. Ibu itu sedang mendengarkan dhamma dengan sepenuh hati di bangsal dhamma. Sonathera mengakhiri pembabaran dhammanya ketika hari menjelang pagi hari. Ia turun dari tempat pembabaran dhamma atau dhamma asana dan menuju ke tempat duduk yang telah disediakan. Pemimpin para pencuri mendekati si ibu kaya, perempuan bijaksana, memberi hormat kepadanya dan memperkenalkan dirinya. Ia juga mengatakan kepada si ibu bahwa ia bersama kawan-kawannya telah memasuki rumah si ibu dan mengambil barang-barang berharga, tetapi ia telah mengembalikan seluruh barang itu sesudah ia mendengar kata-kata si ibu kepada pembantu rumah tangganya yang melaporkan kejadian pencurian itu. Sang pemimpin beserta para pengikutnya memohon si ibu untuk memaafkan segala perbuatan buruk yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, mereka memohon kepada Sonathera untuk diterima sebagai anggota pasamuan bhikkhu atau sangga. Setelah mereka ditahbiskan menjadi bhikkhu, 900 bhikkhu baru itu menjadi bimbingan meditasi dari Sonathera, dan mereka pergi ke hutan untuk melatih diri bermeditasi di tengah-tengah kesunyian. Dari jarak 120 yojana, Sang Buddha mengetahui kisah para bhikkhu itu dan memberikan sinar kebijaksanaan kepada mereka sehingga seolah-olah beliau berada di tengah-tengah mereka. Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 368 sampai dengan bait 376 berikut. Apabila seorang bhikkhu hidup dalam cinta kasih dan memiliki keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha, maka ia akan sampai pada keadaan damai nibbana, yang merupakan berhentinya hal-hal yang berkondisi sangkara. Oh bhikkhu, kosongkanlah perahu tubuh ini. Apabila telah dikosongkan, maka perahu ini akan melaju dengan pesat. Setelah memutuskan nafsu keinginan dan kebencian, maka engkau akan mencapai nibbana. Putuskanlah 5 kelompok belenggu pertama dari 10 belenggu, serta singkirkanlah 5 kelompok kedua dari 10 belenggu, serta kembangkanlah lagi 5 kekuatan, keyakinan, perhatian, semangat, konsentrasi, dan kebijaksanaan secara sempurna. Apabila seorang bhikkhu telah bebas dari 5 belenggu, maka ia disebut seorang penyeberang arus sotapanna.
Bersamadilah, oh biku, jangan lengah, jangan biarkan pikiranmu diseret oleh kesenangan-kesenangan indria. Jangan karena lengah maka engkau harus menelan bola besi yang membara. Dan jangan karena terbakar maka engkau meratap. Oh, hal ini sungguh menyakitkan. Tak ada samadhi dalam diri orang yang tidak memiliki kebijaksanaan. Dan tidak ada kebijaksanaan dalam diri orang yang tidak bersamadhi. Orang yang memiliki samadhi dan kebijaksanaan sesungguhnya sudah berada di ambang pintu nibbana. Apabila seorang biku pergi ke tempat sepi, telah menenangkan pikirannya, dan telah dapat melihat Dhamma dengan jelas, akan merasakan kegembiraan yang belum pernah dirasakan oleh orang-orang biasa. Bila seseorang dapat melihat dengan jelas, akan timbul dan lenyapnya kelompok kehidupan kanda, maka ia akan merasakan kegembiraan dan ketentraman batin. Sesungguhnya, bagi mereka yang telah mengerti, tak akan ada lagi kematian. Pertama-tama, inilah yang harus dikerjakan oleh seorang biku yang bijaksana, yaitu mengendalikan indria-indria, merasa puas dengan apa yang ada, menjalankan peraturan-peraturan patimokkha, serta bergaul dengan teman kehidupan suci, sabrahmacari yang rajin dan bersemangat. Hendaklah ia bersikap ramah dan sopan tingkah lakunya, karena merasa gembira dalam menjalankan hal-hal tersebut, maka ia akan bebas dari penderitaan. Setiap akhir satu bait di atas dibabarkan, 100 dari 900 biku mencapai tingkat kesucian arahat. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaଂ